Puasa semua kan? Ada yang tak puasa? Tak itu, tak sahur. Sahur. Mereka malas. Saya tadi itu macam ni. Saya kan terlupa. Kalau Kamis kan minggu lalu kalian puasa. Nah, saya terlupa, saya tidur tadi. Tidur bangun pukul 7. Bangun pukul 7. Pas itu ya terkejut langsung tidur, langsung salat subuh. Nah, terus lagi nih. Anak kok tidak ada yang ke atas, biasanya satu-satu bersih-bersih. Pas itu sarapan. Terus saya tanya, kalian dah makan? Puasa Ustaz? Udah. Lepas itu saya niat untuk puasa tanpa sahur. Ditanya sama Ustaz, puasa? Anak-anak puasa semua Ustaz. Ya, jadi saya ikut puasa. Nah, tuh keistimewaan sebuah kebolehan ya. Kita jika dalam puasa sunnah kita tak sahur ya, kita tak sahur. Terus yang lain puasa, terus misal ada keinginan untuk berpuasa ya, walaupun kita tak niat semalam ya. Kalau bulan Ramadan, puasa Ramadan, kita harus tinggalkan niat ketika malam hari, esoknya baru kita berpuasa. Nah, kalau puasa sunnah kita tak perlu niat malam hari ya. Syaratnya kita tak makan sama sekali ketika setelah sholat subuh ya. Sholat subuh sampai tengah hari sebelum zuhur kita tak makan sama sekali, kita tak minum sama sekali, kita boleh berpuasa ya, tanpa niat yang ditinggalkan tadi malam. Paham seperti ini? Kalau puasa kan, puasa Ramadan kan kalian harus setelah sholat tarawih, kalian harus berniat untuk puasa esok. Tapi kalau puasa sunnah kalian tak perlu, yang penting kalian tak makan, tak minum sampai sebelum waktu zuhur. Kalian langsung niat puasa, nah itu sudah kalian dianggap sebagai orang yang berpuasa. Nah, itu ya, kalau puasa sunnah, perbedaan antara puasa sunnah dan puasa wajib, terutama puasa Ramadan. Kita lanjut rukun tayamum
Syarat rukun tayamum. Yang pertama niat. Niat, ya. Innamal a'malu, sesuatu itu tergantung daripada apa yang kita lakukan. Ya. Nah, ada suatu cerita tentang niat. Apa ya? Lupa cerita. Yang kedua, menyapu debu tanah ke muka. Menyapu itu macam mana? Oh, menyapu itu mengusap. Menyapu. Nah, nanti ada tata cara tak? Cara, oh ini ada. Yang kedua, menyapu debu tanah ke tangan. Ya. Menyapu debu tanah ke tangan. Tertib. Nah, ya. Niat menyapu tangan ke muka, menyapu tanah, debu tanah ke tangan. Itu ya, jadi kalau bertayamum kita cuma dua saja yang ada di anggota tubuh. Yang pertama ke muka, yang kedua ke tangan. Ya, tak perlu kaki, tak perlu kayak ke telinga, itu tak perlu berkumur. Nah, kalau ada yang kalian berkumur, masya Allah, hebat sekali Anda. Berkumur dengan tanah. Sunat tayamum. Pertama membaca basmalah. Oke. Membaca basmalah. Kedua, meregangkan jari ketika menepuk debu. Meregangkan. Merenggangkan macam ini. Merapatkan gitu. Ya. Merenggangkan jari tangan ketika menepuk. Ketika menepuk debu tangan. Oh, menepuk. Menipiskan debu dengan melagakan. Melagakan kok. Oke. Melagakan.
Lagakan. Terus mendahulukan sebelah atas muka. Mendahulukan. Lepas itu sebelah atas muka, melebihkan sedikit satuan dari sempadan muka. Sempadan itu yang ini doang, yang ini tak. Sempadan itu yang macam mana? Sempadan. Oh, perbatasan, batas. Sempadan. Nah, batas daripada muka, mulai mana? Ujung rambut, dagu, nih. Kalau samping, kalian ada telinga, terus ada benjolan, ada. Apa? Hah? Caulan. Jolan itu apa? Ini. Ini rahang. Oh, kalau ke sini jolan. Oh, Inggrisnya. Tak, ini telinga kan ada nih macam benjolan nih. Sebelum telinga. Paham kan? Ini. Nah, tuh kalian lebihkan. Ya. Ya, mulai ini ujung awal daripada tumbuhnya rambut, turun ke bawah ke samping ini apa nih? Kalau sini apa? Ini apa? Hah? Cupi. Cupi itu ember. Cupang tuh bukan. Jadi ikan boleh. Cupang tuh ketika kalian maaf nih ya. Ini berpuasa. Ya, silakan. Ketika kalian mencium seorang wanita, lepas tuh kalian apa sedot? Disedot itu dia apa? Jadi bisa. Nah. Jadi biasanya cupang itu ada kat leher ataupun ada kat bagian dada. Macam ni bentuknya. Biasanya berbekas mulut kita. Bukan lipstick. Dia berwarna ungu. Dia cium bagian sini, tapi dia bisa. Lalu muncullah ini
bekas. Bukan karena jangan dicoba. Kayak sama-sama lancar lagi. Ini Kimi ya, nak coba. Kimi mau coba. Coba sama siapa kalau ini? Sama kakak kita. Ya Allah. Nah, tuh ya, tuh. Sampai apa tadi? Lima, melebihkan sedikit satuan dari sepadan dia. Mendahulukan tangan sebelah kanan. Nah, tangan yang sebelah kanan. Berarti ini, ya, ketika kalian menyapu debu ke tangan, nah, tangan kanan dulu. Melebihkan sedikit satuan hingga pertengahan lengan. Apa pertengahan lengan? Pertengahan lengan. Pertengahan. Oh, sini sama berarti siku. Hah? Siku. Ada. Ini dua. Siku. Kalau siku sama. Oke. Melebihkan sedikit satuan. Oke. Jadi dilebihkan ya. Jadi boleh kat sini. Lebih. Yang penting lebih. Itu ajarannya daripada Kimi ya. Ajaran Kimi sampai sini. Jikalau perlu seluruh badan dia kasih pasir. Melebihkan sedikit berurut-urut antara sapuan muka dengan tangan. Ya, berurut-urut. Jadi setelah muka ya tangan, ya. Tak boleh lepas muka kalian orek-orek telinga, langsung tangan. Pas itu berdoa. Nah, ini berdoa. Saya kalau paham ada doa. Apa sungguh? Oke, ada doanya. Oh ini ada doa. Ini sama doa wudu. Oh, oke. Kita berdoa dengan doa wudu. Cara bertayamum, ayo kita praktekkan. Hah? Apa kain? Ayo kita praktekkan. Itu tak ada cara untuk bermakeup. Oke. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Niat. Niat dalam hati. Kalau saya diajarkan, ya, melafazkan niat itu dari mulut. Niat ketika menggunakan dalam hati. Melafazkan niat. Jadi nawaitu tayammuma listibahati fardhillah fardhis sholati lillahi ta'ala. Kalau saya diajarkan listibahati sholat fardhillah ta'ala. Mungkin sama aja. Ya, nawaitu tayammuma listibahati fardhis sholat lillahi ta'ala. Apa?
Coba tuh. Ini, Coba. Usairi. Itu Usairi. Ayo, Lafania. Bismillah. 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 Bismillah ya Allah. Jangan marah-marah, kan ini berpuasa. Tak puasa kau? Astagfirullah. Ayo, Usairi. Nah itu. Habis sholati. Maksud? Saja aku bertayamum untuk Menghaluskan. mengharuskan sholat fardu karena Allah. Insyaallah. Ini lah. Usairi. Oke. Ya. Nah, nawaitu tayammum listibahati fardhis shalah lillahi ta'ala. Saja. Nah, niat daripada niatnya Arab, ya, niat Arab itu kita lafadzkan. Nah, baru maksud saja aku bertayamum itu baru kat dalam hati. Ketika apa? Ketika kita menyapu muka. Oke. Tak kelihatan. Oke. Lepas tu merenggangkan jari tangan ketika menepuk debu tanah. Renggangkan. Ya. Tak perlu gini ya. Nah, kalian ini. Satu je. Lepas tu satu tepukan ya. Terus apa itu? Menipiskan debu dengan melaga-lagakan dua belah tangan. Boleh macam ni, boleh macam ni. Sebanyak berapa kali? Tiga. Kalau saya diajarin 3. Jangan macam ni ya, jangan macam ni. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sangkut. Kenapa tak boleh? Kalian debu kan suci. Sama kayak apa syarat daripada wudu. Yang kita tidak boleh mencampurkan dua benda suci. Kita tidak boleh mencampurkan dua benda suci. Jadi kalau kita campurkan berarti dihukumi mustakmal. Ya, dihukumi mustakmal. Ya. Jadi sudah tak boleh pakai lagi. Ya, tapi masih suci tapi tidak boleh dipakai lagi. Kalian harus ke tempat lain. Nah, misal ya, kalian habis ambil debu kat sini, direnggangkan. Kalian tepuk, apalagi berlaga-laga. Ya. Lepas itu kalian usap muka dengan niat tadi. Ya. Nah, macam ni. Mendahulukan sebelah atas muka, melebihkan sedikit sapuan dari sempadan muka. Tadi lain, merenggangkan jari tangan ketika menepuk debu tanah.
Nah, saya yang diajarkan tuh macam ini. Ini dibagi dua, tangan dibagi dua, ya, yang atas sama yang bawah. Yang atas untuk muka yang bagian atas. Jangan sampai telapak tangan, kalau ke sini atau telapak tangan. Oke. Jangan sampai telapak tangan kalian juga menyentuh, ya. Ini satu. Lepas itu telapak tangan kalian sentuhkan ke muka. Dua. Tuh. Jadi telapak tangan itu bagian sini. Ini ke atas. Ke atas mata sampai ke balik mata. Hah? Hah? Basuh mata? Hah? Mata kalian tutup. Merem. Apa merem? Macam ini. Ya, coba tutup. Apa kalau merem itu apa? Merem itu macam ini. Merem itu macam ini. Lihat mata. Merem itu ini. Apa kalau kat sini apa? Hah? Kejam. Kejam. Baik, saya catat. Pejam mata. Merem. Merepek itu apa? Balapan. Balapan pakai motor. Oh, kau anak herek. Oke, kita lanjut. Ya. Coba berapa kali membasuh muka? 3 Sekali. Iman. Mana iman? Saya tak hafal. Oke, lanjut. Ya, usap muka 1 kali. Tuh, 2. Oke. Merenggangkan. Ini macam merenggangkan jari tangan ketika menepuk debu tanah. Direnggangkan. Menipiskan debu tanah dengan melaga-lagakan kedua tangan sama. Lepas itu menyapu 2 tangan debu tanah ke tangan. Mendahulukan tangan sebelah kanan, melebihkan sedikit sapuan hingga pertengahan lengan. Ya. Ambil lagi. Nah, ketika kalian ambil, ya, yang pertama kalian kan ambil ke sebelah kiri. Nah, sini. Yang kedua kalian harus ambil di lain tempat. Tak perlu. Kata Cak harus lain tempat. Ke sini, ambil jauh. Kejauhan. Ya. Ya, ini pertama. Ambil sini, yang pertama, yang kedua sini. Tuh. Sama.
apa itu tadi? Melanggar. Melagu-lagukan. Lepas itu yang tangan kanan dulu. Ya. Ingat, jangan sampai kedua telapak tangan ini, Denis. Apa yang kalian bicarakan, Denis? Sama siapa tuh? Samir. Apa yang kalian bicarakan? Kalian cakap apa, Samir? Dia kata kafi. Apa? Kafi. Kafi. Nama bapak. Bapaknya siapa? Bapaknya Neni. Bapaknya Danis. Oh, Kafi. Kafi. Oke. Ya, belajar dulu. Lepas itu sudah. Kita praktekkan dulu lepas itu. Ya, sama. Belah ini tepuk berlagi-lagi. Lepas itu tangan. Ya, jangan sampai telapak tangan kalian sentuhkan. Kalian satukan. Satu, dua. Ya, sama. Ya, ini dulu ya, lebih mudah atau sebaliknya terserah kalian. Yang penting kalian bagi dua. Ya, satu, dua. Ya, ini boleh, yang ini boleh. Ya, yang penting kalian bagi dua. Jangan kalian jangan macam ini. Oke, paham? Oh, ini sama. Macam tu. Berurut-urut antara sapuan muka dengan tangan. Lepas itu berdoa dengan doa selepas wudu atau bertayamum. Sama. Hafal kalian? Hafal? Kusai kita hafal. Kusai sendiri yang tak hafal. Lainnya hafal. Samir, hafal? Doa. Kusai dia Samir hafal? Tak. Kalau tak bilang tak apa. Tak dipukul. Lain lagi kalau kalian bercakap-cakap lagi ya tuh maju sini atau pukul nanti. Oke. Siapa yang tak hafal doa wudu? Itu dua. Kau tak hafal doa wudu? Tak hafal. Doa wudu. Doa selepas wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ingat sikit. Okey. Apa? Ya. Asyhadu anna bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Pertama syahadat abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Syahadat kalian hafal kan? Syahadat kalian hafal ini tinggal 3 bacaan. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Tawwabin mutatahhirin min ibadikas shalihin. Insyaallah ketika kalian ada keinginan untuk menghafal ya, itu akan dipermudahkan oleh Allah. Ya. Yang penting ada keinginan, ada niat untuk belajar. Oke. Apa ini? Spektrum AIMO. Syarat debu yang boleh digunakan untuk bertayamum. Yang pertama tanah yang berdebu dan dan bukan abu. Tahu
Apa bedanya debu dengan abu? Abu dari tanah. Hah? Debu dari tanah. Debu dari tanah, abu. Abu dibakar. Abu dibakar. Oke. Pandai. Ya, bukan dari abu. Ya. Kalau kalian pakai abu, ya insya Allah nanti muka kalian hitam. Ya. Insya Allah muka kalian hitam. Yang kedua, suci dan tidak bernajis. Ya, suci dan tidak bernajis. Baca, bagaimana kita tahu dia tidak bernajis? Bau. Kalian cium. Sudah, tak kayak kalian tengok je ada basah, ya, ada basah atau tak? Ya. Kalau ada basah kalian perlu mending perlu pergi ke tempat lain. Kalau ini yang basah, kalian pergi ke sini lah, terus sini. Ya. Tak payah kalian bertayamum kalian ini basah, seluruhnya najis tak? Ya, yang basah itu je yang najis, yang lainnya masih suci. Lagi, yang ketiga tidak mustakmal. Nah, itu tadi. Ya, sama antara berwudu dan bertayamum tidak mustakmal. Macam kalian sudah ambil kat sini terus, nah ini mustakmal. Ya, tuh. Yang mustakmal itu tadi ya, mustakmal. Terus kalian ambil lagi kat sini, nah ini juga mustakmal. Karena sudah terguna, terpakai. Ya. Jadi kalian harus pergi ke tempat lain. Oke. Yang terakhir, tidak bercampur dengan bahan lain, tidak tercampur dengan bahan lain. Harus murni tanah. Ya. Kasih itu ada tepung ya, jangan putih semua nanti. Putih bukan kacang. Ya. Harus tidak tercampur. Sanari, simak, apa ini? Amali tayamum. Baca bismillah. Ini kan sudah. Oh, ini urutan ini ya, urutan tadi. Oke. Pastu perkara yang membatalkan tayamum. Nah, ini yang terakhir. Pertama, praktek tayamum tadi udah bisa kan? Udah paham praktek tayamum? Udah. Iman, paham? Itu. Iqbal, paham? Samir, Denis, hafal? Haziq, Fatih, Kimi, apa? Paham? Dan Haikal, apa? Paham? Haikal Ilham, Iskandar, kenapa? Bal? Kurang kasih sayang? Kau sayang ke saya apa? Kurang sayang ke siapa? Kau sayang ke siapa? Hah? Tasya. Siapa Tasya? Cewek yang katanya itu punya apa hubungannya sama mantan kau? Dia mau Tadi yang kurang kasih sayang siapa yang cakap?
Dennis diam dari tadi, kau yang itu. Kau selalu terfitnah Dennis. Bersabarlah. Semoga Allah menjemputmu lebih cepat. Sabar Dennis. Oke, kita lanjutkan. Semua perkara yang membatalkan wudu, ya, perkara yang membatalkan tayamum, juga perkara yang membatalkan wudu. Apa yang membatalkan wudu? Lutut, kencing, paling besar. Makan apa? Apa? Pakai berarti. Hah? Terkena najis. Terkena darah, keluar darah. Itu Kalian bersentuhan sama jenis. Nah, terus apa lagi? Sentuh perempuan batal katanya. Masuk keluar darah. Oh batal keluar darah. Iya. Enggak sabar. Hah? Wudu. Ada yang membatalkan wudu juga? Bukannya berdarah. Tidak saya rasa. Hilang akal. Hilang akal. Semacam mabuk. Semacam tidur. Tuh. Lepas itu menyentuh menyentuh lawan jenis, menyentuh kemaluan kalian itu batal. Oke? Oke. Yang kedua, ada air sebelum sholat dimulakan. Nah, ketika kalian ya macam misal kat daerah sini air keran putaran air putaran air apa tuh? Paip. Oh paip. Nah, itu kalian buka, ya, Lepas itu ketika kalian sudah bertayamum, itu kenapa dibuang-buang? Yang dibuang-buang, bukan sholat tuh. Ya, ketika kalian sudah bertayamum, kalian cari air, tapi paip kalian dibuka. Lepas itu sebelum kalian sholat, kalian terdengar air yang keluar, gitu. Tuh berarti tayamum kalian batal. Kalian harus menggunakan dengan air. Yang ketiga, boleh menggunakan air semula seperti sembuh daripada penyakit yang menghalang penggunaan air, ya. Boleh menggunakan air semula seperti sembuh. Oke. Ketika kalian sudah sembuh daripada penyakit, ya, yang terkena air panas atau terkena api, kalian sudah sembuh, kalian harus menggunakan air. Ya, kalau belum sembuh ya jangan. Ya, nanti tak sembuh. Oke, hikmah disyariatkan tayamum. Yang pertama, menjaga kesucian dan kemuliaan agama, karena melaksanakan sholat dalam apa-apa jua
keadaan. Ya. Tuh. Sholat itu adalah yang paling pentingnya. Dalam keadaan apapun kalian tetap diperintahkan untuk sholat. Ya. Ketika kalian sakit, kalian tak bisa bangun, kalian sholat tidur. Ya. Tak bisa bangun, kalian duduk. Tak bisa duduk, kalian duduk. Tak bisa tidur, Mati. tak bisa tidur. Ya, tak bisa sudah tak bisa digerakkan, cuma bola mata saja yang Hati. yang bisa bergerak. Ya. Kalian sholat dengan menggerakkan mata. Allah. Terus lepas itu kalau sujud ya kalian mata ke bawah. Allah. Tuh, jadi dengan isyarat mata. Ya. Kalau tak ada kalau tak bisa dengan mata, kalian dengan hati. Allah dengan hati. Kalau tak bisa dengan hati, kalian tukarkan dengan beras. Beras, tahu beras? Kalian tukarkan dengan beras. Orang yang tak bisa sholat tadi, kalian tukarkan dengan beras. Kalau kat sini, kalau ada orang mati pakai beras, tak. Yang melayat tuh kalian bawa apa? Beras. Nasi bungkus. Hah? Kalau ada di Indonesia, ketika ada orang meninggal, tetangga sebelah tuh membawa beras sebanyak 2 kilo. 2 kilo atau 1 kilo seikhlasnya. Tuh, kita bagi ke keluarga yang tertimpa musibah. Itu ada daripada orang Indonesia. Terkhususnya orang Jawa. Kalau orang Madura, suku saya, itu beras ada bebek angsa, ada yang bawa, bener, ada yang bawa bebek, ada yang membawa asa, ada yang membawa ayam yang masih hidup. Tuh nanti disembelih, dibuat acara jamuan ketika orang-orang sudah menolong dia untuk menguburkan mayat tersebut. Tuh makan. Ada yang membawa gula, ada yang membawa mie. Tuh terserah. Sepunyanya dia bawa. Seikhlasnya dia yang bawa. Kenapa Samir? Nescafe. Iya, sepunyanya dia. Kalau dia ikhlas membawa Nescafe saja, ya itu bawa Nescafe. Ya, itu ada di Indo. Kalau kat sini tak ada membawa apapun. Membawa duit. Itu. Oke, kita lanjutkan. Menunjukkan kasih sayang Allah karena memberi keringanan untuk melakukan ibadah dalam apa jua keadaan, ya. Tuh, kita harus bersyukur, ya. Ada keringanan. Kalau tak boleh ini pakai ini, kalau tak boleh ini pakai ini. Tuh, itu adalah bukti kasih sayang Allah untuk kita sebagai hambanya tetap melaksanakan ibadah kepada Allah. Memelihara kesehatan badan daripada kemudorotan, karena pun antara tujuan tayamum termasuklah untuk menghilangkan penyakit daripada semakin merebak atau lambat sembuh. Ini termasuk salah satu keringanan kasih sayang Allah. Ketika kalian dapat penyakit yang tak boleh sama sekali untuk menyentuh air,
kalian mendapatkan kedengaran dengan bertanya. Tahu penyakit yang tak boleh menyentuh air sama sekali? Ada penyakit cacar. Akibat Cacar itu semacam kita punya kulit ini, ya. Seluruh tubuh kita itu semacam ada benjolan, benjolannya itu semacam kalian kena air panas, kalian kena benda panas, jadi melepuh. Nah ini tak boleh sama sekali menyentuh air kecuali air keringat kalian. Jadi kalian harus kering, tak boleh basah sama sekali. Itu penyakit cacar. Oh ya, alhamdulillah saya sembuh, tapi ini ada kenang-kenangan, ada bekas. Itu adalah penyakit yang paling merepotkan. Kalian tak boleh menggunakan air sedikit pun. Kalau kalian menggunakan air, ya tuh makin merebak. Ya. Oke, yang terakhir, menghindari sebarang bentuk kemudaratan pada anggota badan karena menggunakan air ketika cuaca yang terlalu sejuk. Ini bahaya, ya. Cuaca terlalu sejuk, kita tak mempunyai kekebalan tubuh yang melebihi 0 derajat Celcius, ya. Karena 0 derajat Celcius itu sudah beku, ya. Kebekuan itu mulai dari 3 derajat Celcius sampai ke bawah, sampai negatif. Itu tak mungkin, ya, tak mungkin tubuh kita menahan cuaca sejuk, ya. Oke. Sampai ke sini ada yang ditanyakan? Ada? Sudah paham? Aktiviti. Nyatakan maksud dan dalil ilmu. Oke, saya dikasih tugas boleh? Insya Allah. Nomor 1, jelaskan 2 sebab idealis. Nomor 1 sampai 5 dia. Wis. Nomor 1 sampai 5. Boleh? Boleh. Atau 1 sampai 8? 1 sampai 5. Hah? Oke, 1 sampai 5. Oke. Dah, tunggu je. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, petang ini, kita kenapa Denis? Kenapa Iman? Ini. Udah kita Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. habis itu macam ni kan?
Ya. Tak ada durian berarti. PP ada. Tahu nggak sini? Apa aja? Tak ada durian. Musim. Musim, tergantung musim. Bilang musim. So, Apa? Raya. Ini.